Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, oke. Bapak absen dulu satu persatu ya. Nur Cinta. Kalau sebut namanya bilang ada, oke? Nur Cinta. Oke, Salma Cahya Tias. Ahmad Ilham. Hadir. Nurul Fatimah. Oke, alhamdulillah hari ini kita lengkap. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ilham. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini tujuan pelajaran kita yaitu mengharapkan kalian dapat menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apakah kalian mempunyai sebuah ide atau gagasan dalam keseharian kalian? Apa kalian ingin mau apa? Pasti kan ada. Nah itu namanya sebuah ide atau gagasan. Nah, jadi kita setiap manusia itu pasti memiliki ide atau gagasan yang ingin dapat kita sehari-hari. Oke. Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu pada barisan pertama antara Nurul dan Cinta. Kelompok kedua di barisan kedua ada Ilham dan Salma. Nah, tugasnya kalian mencari jenis-jenis ideologi yang ada di dunia. Oke. Ya, jenis-jenis ideologi yang ada di dunia. Nah, silakan kalian gunakan handphonenya dan secara berkelompok untuk mencari tugas tersebut. Oke. Nanti perwakilan kelompoknya akan menyampaikan hasil pencariannya. Ideologi. Beri waktu 3 menit cukup ya. Dia sudah dapat. Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah dapat. Oke, sambil menunggu kelompok 2, silakan si perwakilan kelompok 1 apa saja yang sudah didapat di internet tadi. Kelompok 2 apakah sudah mendapatkan atau diwakili atau Salma? Oke, silakan kelompok 2 diwakili oleh Salma. Silakan Salma. Silakan. Ya. Kapitalisme. Kedua, liberalisme. Ya. Keempat, komunisme. Ya. Nomor 5, Ya. nomor 8, republikisme. Sudah. Oke, terima kasih.
dan kelompok 2 kita berikan aplaus dulu. Nah, jadi kalian tadi sudah mencari namanya jenis-jenis atau macam-macam ideologi yang ada di dunia. Nah, jadi ideologi itu adalah sebuah gagasan yang disusun oleh suatu negara. Nah, jadi ideologi ini bicaranya adalah suatu negara yang sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bagi mereka yang menganut kapitalisme, nah mereka itu berkeyakinan bahwa sebuah negara tidak membatasi atau mengganggu peran individu khusus dalam bidang ekonomi. Nah, jadi mereka itu memberikan kebebasan, misalnya yang kaya mau punya modal silakan. Nah, itu di bidang ekonomi. Kalau yang mengenai sistem tribalisme, nah itu dia memberikan kebebasan secara individu. Nah, ini dianut oleh seperti negara Prancis. Nah, jadi terserah yaitu berpendapat, kebebasan beragam, tempat tinggal. Nah, terus kalau komunis, nah komunis ini adalah ideologi yang menganut kepemilikan pribadi menjadi milik publik. Nah, itu jadi apapun milik kita itu adalah milik semua. Nah, misalnya punya Salma, ya punya Cinta, punya Nurul. Nah, itu jadinya itu namanya komunis. Nah, biasanya itu dimanfaatkan oleh sosok atau seseorang yang ingin menguasai suatu wilayah tersebut. Nah, jadi demi kepentingan pribadinya, golongan dan kelompoknya, ya tidak mementingkan secara umum. Ada juga yang nasionalis. Nah, seperti disebutkan tadi kan, nasionalis itu adalah ideologi yang membuat orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul daripada bangsa lainnya. Nah, jadi mereka berkeyakinan bahwa mereka itu lebih mencintai negaranya dibandingkan negara lainnya itu terus. Pertanyaannya sekarang, di mana apakah Indonesia menggunakan ideologi yang sudah disebutkan tadi? Ada yang tahu ideologi Indonesia? Ideologinya apa? Nah, jadi negara kita Indonesia itu mempunyai ideologi yaitu namanya Pancasila. Ulangi, Pancasila. Nah, jadi ideologi Pancasila ini digunakan oleh rakyat Indonesia dan juga leluhur para pejuang terdahulu untuk sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Nah, jadi ideologi kita bukan kapitalis, bukan fasisme, bukan liberal, tapi ideologi kita adalah Pancasila. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, karena Pancasila ini merupakan dasar yang dijadikan sebagai pedoman maupun bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Nah, jadi Pancasila itu sebagai dasar atau sebagai landasan bangsa Indonesia dalam menentukan sikap maupun keseharian dan juga dalam bermasyarakat. Kenapa seperti itu? Nah, karena Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka. Nah, apa sih terbuka itu? Nah, artinya terbuka itu memiliki prinsip-prinsip yang sangat inklusif. Artinya bisa diterima oleh semua kalangan.
Nah, dapat juga dilaksanakan secara kelompok masyarakat tertentu maupun kelompok yang minoritas. Nah, mulai kita bahas pasal 1, nah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya Esa, jadi setiap agama itu memiliki Tuhannya masing-masing. Nah, makanya sila pertama itu bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama manapun boleh hidup di negara kita. Nah, maupun apalagi Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Terus di pasal kedua yang berbunyi yang adil dan, nah, jadi manusia itu diharapkan adil dan mempunyai adab. Nah, adab itu penting daripada ilmu. Tapi untuk mendapatkan adab harus berilmu. Nah, makanya kita jangan memisahkan antara ilmu dan adab itu, karena itu saling bergandengan. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia ini terkenal dari beberapa pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu membentuk namanya Indonesia. Nah, makanya supaya tetap bersatu, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, supaya Indonesia ini tetap bersatu, jangan merasa Kalimantan aja, Jawa aja. Jadi ini kita IKN sudah pindah ke mana? Ada yang tahu? Kalimantan Timur. Ya. Nah, terus kalau sila keempat yang berbunyi ya, nah, jadi segala sesuatu pendapat, sesuatu ide-ide itu harus dimusyawarahkan. Nah, mana yang terbaik, mana yang sesuai. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi alhamdulillah seluruh rakyat Indonesia itu kita bisa merasakan keadilannya. Nah, itulah tadi sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, itu sudah jelas ideologi kita. Jadi berbeda dengan ideologi kita dengan negara-negara lain. Nah, negara lain, makanya itu kita sangat bersyukur hidup di Indonesia, mempunyai ideologi yaitu ideologi Pancasila. Nah, juga Pancasila ini jadi terbuka, artinya itu karena tidak terpengaruh dengan zaman. Nah, sejak zaman kita merdeka sampai sekarang, alhamdulillah Pancasila itu masih relevan kita gunakan, artinya masih sesuai kita gunakan. Nah, seandainya Pancasila itu kan sesuai, mungkin sudah diubah. Seandainya sila 1 itu kan ketuhanan yang untuk rakyat yang Islam aja, mungkin yang Islam tidak bisa hidup berdampingan dengan kita. Nah, makanya itu masih relevan Pancasila. Dan Pancasila sebagai ideologi Indonesia itu mengandung 3 dimensi. Nah, ini yang harus kalian ingat. Yaitu pertama idealis, yang kedua realistis, dan yang ketiga adalah fleksibel. Nah, jadi realistis itu adalah sesuai. Nah, ya kan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keadaan. Kalau idealis itu adalah pemikirannya yang teguh, pemikirannya artinya tetap, kada berubah, kada berimplan juga. Nah, kada berimplan. Terus fleksibel artinya menyesuaikan bagi yang ada punya pendapat A dan B, kita bicarakan, nah kita sesuaikan seperti itu. Karena
fleksibel di sini bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, apalagi kita ini negaranya Bhinneka Tunggal, nah berbeda-beda tapi tetap satu dua. Oke, nah itu penjelasan Bapak tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Semoga semuanya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini kita ada soal. Nah, nanti kalian siapkan kertasnya, Nurul. Semoga cukup. Nah, dibagikan ke kawan-kawannya seperti biasa. Tulis nama, mata pelajaran, dan tanggal hari ini. Ya, bukan tanggal lahir ya. Karena tanggal tidak mempunyai ayah dan ibu, jadi dia tidak lahir. Soalnya cukup dua saja. Jawabannya selesai. Ini soalnya Bapak bacakan, kalian langsung tulis jawabannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, Bapak sebutkan soalnya. Kenapa Pancasila bisa disebut sebagai ideologi terbuka? Soal yang kenapa Pancasila? Sudah? Oke, yang sudah silakan tunggu, yang belum silakan melanjutkan. Oke, cinta sudah? Ini Pak Ketua? Sudah. Oke, mantap. Nomor 2. Nomor yang terakhir. Jelaskan pengertian ideologi menurut kalian masing-masing.
Oke, yang sudah silakan kumpulkan ke depan. Kalian sudah menjawab soal. Nanti jawabannya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terus apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa saja? Ideologi. Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam ideologi. Terus ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nah, yang Pancasila itu bersifat fleksibel. Terus apa lagi tadi? Idealis dan apa satunya? Ada yang masih ingat? Realitas artinya sesuai dengan keadaan, itu yang sudah kita pelajari. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Terus jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan karena ini lagi musim pancaroba, jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, khususnya di lingkungan asrama maupun lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Silakan Ilham untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa setelah belajar agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Doa baik.
berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Habibullah. Waalaikumsalam. Ya baik, dalam kali ini saya Setiawan, calon ibu kontrak angkatan 10 Kabupaten Banjar, akan melakukan aksi nyata. Ya, saya akan melakukan aksi nyata 2.3 yaitu coaching observasi pada rekan sejawat. Kali ini rekan sejawat saya adalah Pak Ahmad Gapuri, kemudian di samping sebelah kiri saya ada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Esti Endah Ilintias SOSI. Baik, saya akan melakukan praktik ini. Ya baik, selamat siang Pak Ahmad Gapuri. Siang Pak. Ya, alhamdulillah bilamin. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Kemarin beberapa waktu lalu saya juga menyaksikan Pak Ahmad Gapuri melakukan observasi kelas Pak ya, atau pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Ahmad Gapuri setelah melakukan pembelajaran tersebut? Oke. Perasaannya saya merasa sangat senang karena siswa sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dan mereka merasa ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi tersebut karena materinya kan tentang ideologi Pancasila. Tentang ideologi Pancasila Pak. Kemudian dalam pembelajaran Pak Ahmad Gapuri ini, tentu ada hal-hal yang baik. Nah, hal-hal baik apa Pak yang Pak Ahmad Gapuri rasakan dalam pembelajaran saat itu Pak? Hal baik yang saya rasakan mungkin pertama adanya pembelajaran berdiferensiasi karena itu adalah sebagai upaya saya sebagai guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar mereka belajarnya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, selain itu juga saya memberikan ice breaking supaya tidak ada kebosanan terhadap siswa karena ini materinya bisa kita katakan agak sulit ya karena ideologi sehingga kita sedikit berikan ice breaking sehingga mereka tetap merasa merasa relax dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ice breaking Pak ya, jadi ada dua tadi Pak yang hal-hal baiknya ada diferensiasi dan memberikan ice breaking atau kalau dalam bahasa itu untuk memberikan kenyamanan pada suasana belajar Pak ya Pak Gapuri ya. Kemudian Pak Gapuri Pak Agi atau sebut Pak Agi saja ya. Betul, oke. Merasakan ada nggak hal-hal mungkin yang kurang atau masih perlu diperbaiki? Oke. Tentu kan setiap pembelajaran itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin di sini kekurangannya saya merasa ketika melaksanakan penilaian pada sikap. Nah, karena kita sudah melakukan penilaian akademik, tapi ketika pembelajaran itu seharusnya kan kita juga menilai sikap. Nah, hal itu tidak saya lakukan kemarin karena terlalu asik untuk fokus ke penilaian pengetahuan tadi. Oke, mungkin sikap tadi berkaitan dengan karakter Pak, mungkin dengan profil belajar Pancasilanya mungkin Pak Agi ya. Nah, kalau diberikan skala nih Pak Agi nih dari 1 sampai 10 Pak Agi, dalam pembelajaran Pak Agi nih Bapak memberi nilai berapa? Oke, memang ya kalau yang melakukan penilaian itu seharusnya kan orang lain ya. Tapi karena ini yang merepresentasikan diri sendiri, mungkin kalau saya boleh skala 1 sampai 10 itu ya bisa di angka 7 Pak. Karena mengingat tadi masih ada kekurangan yang dilaksanakan. Nah, Bapak tadi mungkin ada kekurangan tadi Pak, salah satu hal yang perlu ditingkatkan. Nah, ini berkaitan pada hal ini ditingkatkan ya. Apa yang menurut Pak Agi yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang Pak Agi lakukan di kelas Pak? Oke, karena tadi kekurangannya itu pada proses penilaian sikap tadi ya. Jadi itu yang ingin saya perbaiki nanti, belajar lagi dengan teman-teman bahwa bagaimana sih untuk penilaian proses sikap, baik itu rubriknya maupun juga redaksi kata-katanya itu misalnya kan nilai 4 itu sangat baik sikapnya karena kan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, sehingga penilaian sikap itu tidak terlepas dari tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Oke, jadi Pak Agi menghubungkan tadi dengan penilaian sikap tadi dengan tujuan pembelajaran juga Pak Agi ya. Nah, kemudian Pak Agi, rencana tidak lanjut nih Pak Agi? Apakah ada rencana Pak Agi untuk menindaklanjuti dalam peningkatan kualitas pembelajaran ini Pak Agi? Oke, karena tadi ada kekurangan, pasti saya tetap berupaya untuk menindaklanjuti hal tersebut.
ya selain dengan cara akan memperbaharui rubrik penilaian sikap itu, dan juga nanti sembari sambil belajar dengan rekan sejawat dan juga nanti minta bimbingan dengan para guru senior agar penilaian sikap itu efektif sesuai dengan karakter peserta didik dan juga tujuan pembelajaran serta sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi sudah ada gambaran perencanaan yang ingin Pak Agi lakukan ya. Kira-kira Pak Agi, dalam hal perencanaan tadi kapan nih mau dieksekusi? Oh iya, karena tadi ada rencana nanti saya bisa melaksanakannya itu di pekan depan, Pak. Jadi ya pekan depan saya akan eksekusi itu sehingga kekurangan-kekurangan itu segera saya tanggulangi seperti itu. Ya, Pak Agi, luar biasa. Nanti saya juga ingin menyaksikan kembali Pak Agi tentang Pak Agi. Mungkin setelah ada banyak perubahan nih, saya juga belajar dari Pak Agi tentang refleksi pembelajaran dari Pak Agi. Nah, kemudian terakhir Pak Agi ya, karena waktu kita tidak banyak, Pak Agi, ada komitmen Pak Agi untuk di dalam pembelajaran di kelas Pak Agi? Apakah Pak Agi memiliki komitmen untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas atau pembelajaran yang seperti apa ya? Oke, saya mempunyai komitmen untuk pembelajaran di kelas itu. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kan menekankan kepada kenyamanan siswa untuk menerima materi dan juga sesuai dengan kemauan siswa, dan juga kita bisa menyesuaikan dengan karakter siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan rasa lingkungan yang aman, nyaman, dan juga ramah terhadap siswa, sehingga mereka ketika mengikuti pembelajaran itu merasa nyaman dan juga tidak membosankan. Nah, terus juga komitmen saya ketika siswa itu mengikuti pembelajaran, mereka terfokus dengan cara memberikan semacam motivasi dan juga ice breaking tadi, untuk mereka itu ketika belajar itu tidak ada yang sulit, karena ada sebuah prinsip mengatakan lebih baik belajar saat ini daripada menyesal di kemudian hari. Oke, ya luar biasa sekali Pak Ahmad Gapuri memberikan banyak pengalaman kita bahwa banyak hal tadi yang Pak Agi refleksikan, dan saya sangat menunggu komitmen Pak Agi, dan saya juga komitmen untuk belajar juga bahwa pembelajaran kita memang lagi-lagi harus berdampak pada murid dan harus berbasis pada pesan Pak Agi ya. Ya, mudah-mudahan sukses nanti ke depannya, kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Ahmad Gapuri. Ya, baik teman-teman, bahwa kegiatan tadi sudah adalah model pendekatan coaching, menggunakan pendekatan coaching, yang mana saya menanya kembali dan mengkalibrasi bahwa tentang kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas Pak Ahmad Gapuri di SMA LB, khususnya di kelas 11 di SLB Negeri 3 Mata Tua. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas. Siap membantu.